Cara mengetahui kekurangan-kekurangan diri sendiri. Ketahuilah apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia akan menunjukkan kepadanya tentang kekurangan-kekurangan, cacat-cacat aib yang ada pada dirinya. Maka barang siapa penglihatan mata hatinya cukup tajam, niscaya cacat-cacat dirinya takkan tersembunyi darinya. Dan jika telah mengetahuinya, dapatlah dia berusaha untuk menghilangkannya. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui cacat-cacat yang ada pada dirinya. Seringkali seseorang dari mereka menampakkan debu di atas mata saudaranya, sementara bukit di matanya sendiri tak tampak baginya. Karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui cacat-cacat pada dirinya, baginya ada 4 cara. Pertama, dengan duduk di hadapan seorang syekh, guru yang piawai dalam soal cacat-cacat kejiwaan. Di samping memiliki pengetahuan mendalam tentang penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, kepadanya lah hendaknya dia serahkan kendali dirinya seraya mematuhi perintah-perintahnya dalam rangka mujahadah perjuangan batinnya. Begitulah seharusnya keadaan seseorang pelintas jalan akhirat bersama syekhnya atau seorang murid bersama gurunya. Maka syekh atau gurunya itu akan menunjukkan baginya apa saja penyakit hati yang dideritanya, serta cara pengobatan dan bagaimanakah yang harus dijalaninya. Akan tetapi, dalam kenyataannya di zaman seperti sekarang, sungguh amat sulit mencari seorang syekh seperti itu. Kedua, dengan mencari seorang teman yang tulus, piawai, dan menjaga baik-baik segala urusan agama untuk dijadikan sebagai pengawas baginya, untuk mengamati segala gerak dan tindakannya, sehingga setiap kali dia melihat sesuatu di antara akhlak ataupun tindakannya yang tidak berkenan di hatinya, atau sesuatu dari cacat batiniah maupun lahiriahnya, semua itu pasti akan ditegur olehnya. Seperti itulah yang biasa dilakukan oleh para tokoh dan pemimpin agama yang bijak dan piawai. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, rahmat Allah semoga tercurah atas siapa yang menunjukkan kepadaku segala cacat diriku. Dia juga sering menanyakan mengenai hal itu kepada Salman. Suatu ketika Salman datang menghadapnya, lalu Umar bertanya, apa saja yang Anda dengar tentang diriku yang tidak berkenan di hati Anda? Pada mulanya Salman merasa segan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi Umar mendesaknya. Salman lalu berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Anda menyediakan 2 jenis lauk pada saat makan, dan bahwa Anda memiliki 2 setel baju, satu untuk siang hari dan satu lagi untuk malam hari. Tanya Umar, adakah sesuatu lainnya yang Anda dengar mengenai diriku? Tidak, jawab Salman. Maka kata Umar selanjutnya, kalau hanya mengenai kedua hal ini, tentunya Anda sendiri akan merasa puas dengan kenyataan yang Anda jumpai. Umar juga pernah bertanya kepada Hudzaifah, Anda adalah seorang yang diberitahu rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai siapa-siapa yang termasuk kaum munafik. Adakah Anda melihat sesuatu dari tanda-tanda kemunafikan kepada diriku? Begitulah kecurigaan Umar terhadap dirinya. Betapapun mulia kedudukannya dan tinggi jabatannya, dan memang begitulah seharusnya siapa saja yang lebih bijak akalnya dan lebih tinggi kedudukannya, niscaya akan lebih sedikit kekagumannya terhadap dirinya sendiri dan lebih besar kecurigaannya. Namun teman seperti ini pun di zaman sekarang sudah merupakan hal yang langka. Sungguh amat sedikit di antara teman-teman
yang menghindari sikap berpura-pura lalu bersedia menunjukkan cacat-cacat saudaranya, atau menghindari kedengkian sehingga tidak menunjukkan lebih daripada kadar yang secukupnya saja. Tidaklah jarang Anda mempunyai di antara teman-teman Anda seorang pendengki atau yang bermaksud jahat, yang melihat sesuatu pada diri Anda sebagai aib padahal ia bukan aib, atau seseorang yang berpura-pura tidak menunjukkan kepada Anda apa yang sesungguhnya merupakan aib semata-mata agar Anda mempercayainya sebagai teman yang tulus. Karena itu, Daud At-Tai mengucilkan dirinya dari manusia ketika ditanyakan kepadanya, "Mengapa Anda tidak bergaul dengan orang banyak?" Maka dia menjawab, "Apa kiranya yang harus kulakukan terhadap orang-orang yang tidak mau menunjukkan kepadaku tentang cacat-cacat diriku?" Namun, zaman telah berubah. Orang seperti kita sekarang justru paling benci kepada siapa saja yang menasehati kita dan menunjukkan kepada kita segala cacat diri kita. Dan mungkin ini menyingkapkan kenyataan tentang lemahnya iman. Sebab akhlak yang buruk adalah laksana ular dan kalajengking yang menyengat. Karena itu sekiranya ada orang yang mengingatkan kita akan adanya kalajengking di dalam baju kita, niscaya kita akan merasa senang dan sangat berterima kasih kepadanya, dan segera akan menyibukkan diri kita untuk membuang jauh-jauh kalajengking itu, bahkan segera membunuhnya. Padahal bencana yang ditimbulkan hanyalah terbatas pada anggota tubuh kita. Rasa sakitnya pun hanya akan bertahan 1 hari atau mungkin kurang dari itu. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh akhlak yang buruk justru akan menimpa pusat hati kita. Mungkin akan terus berlanjut akibatnya setelah kematian atau ribuan tahun setelah itu. Maka bagaimana bisa kita tak menyukai orang yang memberitahu tentangnya? Bagaimana bisa kita tidak menyibukkan diri dengan berupaya membuang akhlak yang buruk itu jauh-jauh? Namun biasanya kita justru menyibukkan diri dengan mencari-cari jawaban untuk menunjukkan kepada orang itu bahwa dia sendiri juga menyandang cacat-cacat seperti itu. Lalu kita akan berkata kepadanya, "Anda sendiri juga melakukan ini dan begini." Sikap permusuhan seperti itu pasti menghalangi kita daripada memanfaatkan nasihatnya. Mungkin juga sifat seperti itu bersumber pada kekerasan hati yang dihasilkan oleh banyaknya dosa-dosa yang dikerjakan. Maka jelaslah bahwa semua itu asal muasalnya adalah kelemahan iman. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah agar dengan karunia-Nya yang maha luas mengilhami kita pemikiran yang benar, membukakan mata hati kita agar mampu melihat cacat-cacat diri kita sendiri, lalu menyibukkan kita dengan upaya pengobatannya, serta memberi kita taufik agar dapat berterima kasih kepada siapa saja yang menunjukkan kepada kita segala keburukan kita. Ketiga, untuk mengetahui cacat-cacat diri sendiri adalah mengambil manfaat dari ucapan-ucapan para pembenci. Sebab, seperti kata seorang penyair, mata yang membenci menonjolkan segala keburukan. Dan barangkali apa yang dapat dimanfaatkan dari seorang musuh yang keras hati dalam hal mengingatkan seseorang pada cacat-cacat dirinya adalah lebih besar daripada apa yang dapat dimanfaatkan dari seorang teman yang bermulut manis yang hanya memuji-muji dan menyembunyikan segala cacat yang ada pada temannya yang lain.
Walaupun demikian, watak manusia selalu cenderung mendustakan apa yang diucapkan oleh musuh dengan menuduhnya mengucapkan hal itu karena terdorong oleh kedengkian. Akan tetapi, seorang yang bijak dan waspada pasti takkan mengabaikan manfaat dari ucapan musuh-musuhnya tentang dirinya, sebab biasanya justru dari mereka lah akan terungkap keburukan-keburukannya melalui lidah mereka. Keempat, bergaul dengan masyarakat luas. Apa saja yang dinilainya tercela di antara perbuatan mereka, hendaknya dia mempertanyakan dalam kaitan dengan dirinya, lalu menuntut pula pertanggungjawabannya, sebab seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya, agar dia pun dapat melihat cacat-cacat dirinya sendiri dengan melihat cacat orang-orang lainnya, dan menyadari pula bahwa tabiat manusia dalam mengikuti hawa nafsu semuanya hampir sama. Apa yang melekat pada diri seseorang pasti tak akan terlepas sama sekali pada diri teman-teman dekatnya. Mungkin sama, atau lebih banyak lagi, ataupun lebih sedikit. Karena itu hendaknya dia melihat dirinya sendiri lalu membersihkannya dari segala cacat atau aib yang sama seperti yang dilihatnya pada orang lain. Betapa efektifnya cara pendidikan seperti ini. Seandainya semua orang mau meninggalkan apa saja yang mereka tidak sukai dari sifat atau perbuatan orang lain, nescaya mereka tidak memerlukan lagi seorang pendidik. Karena itu pernah ditanyakan kepada Isa alaihissalam, "Siapakah yang telah mendidikmu?" Dia menjawab, "Tidak seorang pun. Akan tetapi aku selalu melihat bahwa kejahilan seorang jahil adalah sesuatu yang buruk, maka aku pun menjauhinya. Namun ini semua hanyalah upaya darurat orang yang tidak berhasil mendapatkan seorang syekh yang arif dan piawai, tajam penglihatannya terhadap cacat-cacat jiwa, berhati-hati, serta tulus dalam menjalani agamanya, telah selesai dan berhasil membersihkan dirinya sendiri, sementara dia mencurahkan segala daya dan upayanya untuk membentuk akhlak hamba-hamba Allah secara tulus ikhlas sepenuhnya. Adapun apabila berhasil menemukan seorang guru seperti itu, dia telah menemukan tabib yang dapat mengobati penyakit hatinya. Oleh sebab itu, hendaklah dia akan sanggup menyembuhkannya dari penyakitnya serta menyelamatkannya dari lembah kebinasaan yang kini dia berada di tengah-tengahnya.